Oh, nggak ada ya. Baik, sebagaimana setiap tahun ya, Salam Puan merayakan Pekan ASI sedunia. Jadi perayaan ini sebenarnya sih bukan soal gagah-gagahan, karena misalnya saya atau Dokter Sekina atau mungkin Indri yang dari Salampuan melakukan ASI eksklusif gitu kepada anak-anak, tapi memang ini dalam rangka mensupport dan terus menggaungkan kepada ibu-ibu sekalian, minimal setiap tahun itu selalu kita diingatkan, gitu ya, kita diingatkan bahwa ASI adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini sebenarnya kita menghadirkan 3 narasumber ya. Yang pertama Dokter Sekina Rondonowu dari Rumah Sakit Kondo Manado, kemudian ada Dokter Sri Wilin Lihawa dari Rumah Sakit Dunda, kemudian ada Ibu Rahmawati Parman, masih sementara OTW bergabung, beliau baru selesai berkegiatan, tapi kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Dokter Wilin tidak bisa bersama kita lagi tahun ini karena beliau dalam kondisi harus istirahat, memang sudah resiko menjadi nakes untuk kemudian di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Sehingga kemudian kita akan maksimalkan dengan 2 narasumber, Dokter Sekina dengan Ibu Rahmawati Parman. Nah, kita langsung saja, ibu-ibu sekalian, nanti untuk perkenalan saya serahkan detail ke Dokter Sekina. Cuman sekedar ingin saya informasikan, Dokter Sekina ini dulu pernah di Gorontalo ya, beliau bertugas di salah satu rumah sakit, bisa dikatakan terpencil lah ya, rumah sakit apa ya kemarin, Tombulilato ya dok, ya Tombulilato dok, speakernya nggak dinyalain loh dok, nggak kedengaran. Tombulilato kak. Oke. Beliau sempat di sini dan sudah lama kita sama-sama di Salampuan bergerak terkait kampanye ASI eksklusif. Tidak banyak, anak beliau 2 ya, baru 2 ya dok ya, dan Iya 2. harian beraktivitas sebagai dokter anak di rumah sakit Kang Dok. Nah ibu-ibu sekalian, sambil jalan ini saya pikir mungkin ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, itu bisa langsung di kolom chat Zoom ini atau bisa juga di ruang tunggu, ruang transit yang sudah disediakan. Disilahkan Dokter Sekina, kita langsung aja ya. Dokter Sekina ada PPT ya? Oke. Oke. Ada. Silakan dok. Oke, terima kasih Kak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya lagi berada dalam keadaan sehat ya. Saya mohon izin share screen dulu ya untuk karena sebetulnya materi saya kali ini tentang MPASI, tapi ditambahin lagi dengan menyusui. Jadi ya, sambil jalan karena aja. Dokter Willy juga lagi istirahat. Kebetulan saya baru selesai istirahat, jadi powernya masih full. Jadi iya, jadi kita mulai tidak saja. Tidak ada nih ASI di dunia ini maka ini. Oke, izin. Tidak ada menyaingi ASI. Dok, sambil jalan aja. Iya. Oke. Ya, apa sudah bisa terlihat ya? Bisa. Oke, sudah bisa terlihat. Saya akan mulai presentasi. Ini sebenarnya bukan materi ya, tapi cuman lebih ke sharing aja. Yang awalnya ya karena memang tadi awalnya saya ini materinya tentang MPASI, jadi makanan pendamping ASI yang berkualitas saja. Saya ambil topiknya itu.
Yang akan kita bahas di sini syarat MPASI, penyimpanannya, kemudian tantangan di masa pandemi, MPASI sebenarnya di masa pandemi ini. Nah, sekarang tentang MPASI, apa sih MPASI itu? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Jadi, di samping diberikan ASI, diberikan juga makanan pendamping ASI ketika bayi sudah berusia 6 bulan. Kenapa? Karena nutrisi dari ASI itu dirasakan sudah tidak cukup lagi dan juga memang kebutuhannya sudah meningkat sehingga harus ditambahkan makanan pendamping ASI sebagai salah satu daya dan upaya dari kita untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Memang pas di usia mulai dari 4 sampai 6 bulan itu sudah mulai usia transisi di mana anak sudah harus mendapatkan nutrisi tambahan di samping ASI ya. Maka di usia 6 bulan dinilai oleh Badan Kesehatan Dunia direkomendasikan untuk mendapatkan makanan tambahan. Dalam pembelajaran kita, MPASI itu diberikan bukan hanya untuk diberikan makan supaya anak itu kenyang dan anak itu bisa bertumbuh, tapi kita harus membuat MPASI ini menjadi sebuah proses disebut belajar untuk makan. Kenapa harus belajar untuk makan? Karena dalam belajar untuk makan ini anak akan mengenal kebutuhannya dia, kemampuannya dia, keinginannya dia, dan juga dia akan mampu mengenali kapan dia harus mulai makan, kapan dia harus berhenti makan. Jadi pemberian MPASI bukanlah sebuah cuma ya maaf ada banyak tambahan. Iya, tunggu ya. Nah, pemberian MPASI ini bukan hanya yang penting anak ini makan dan bertumbuh, tapi kita harus memperhatikan juga di mana pemberian MPASI sebagai sebuah proses anak ini untuk dapat mengenali kapan dia bisa mau makan, kapan dia merasa kenyang, dan dia mulai mengetahui keinginannya, misalnya mau makan, mau berhenti makan, minta makan tambah, ataupun dirasa cukup makanannya, seperti itu. Nah, sebagai syarat untuk pemberian MPASI, apa sih ada syarat-syaratnya? Ya, benar, memang ada syaratnya, di mana untuk pemberian MPASI itu ada beberapa syarat. Yang pertama, harus tepat waktu, ya, yaitu diberikan pada saat bayi mulai berusia 6 bulan. Lebih 6 bulan. Jadi nanti kita akan lihat kapan sih sebenarnya tepatnya harus diberikan, karena terkadang ada yang bilang ada yang 4 bulan sudah dikasih, ada yang 5 bulan udah dikasih makan, ada yang mungkin bahkan Teoma ini kasih makan umur 3 bulan. Itu dia. Itu yang harus kita ketahui, kapan sih sebenarnya dinilai waktu yang tepat untuk diberikan. Kemudian setelah itu syarat yang kedua adalah adekuat. Adekuat ini maksudnya MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan si anak ya, sesuai dengan usianya. Di mana dapat pemenuhan kebutuhan itu berupa kebutuhan energi dari karbohidrat biasanya, dari protein, dari lemak, dan juga mikronutrien anak. Ya, itu ada tanda-tanda sana. Yang ketiga, aman dan higienis, di mana ini berbicara mengenai proses pembuatan, penyiapan, dan penyimpanan MPASI, di mana pada pembuatannya MPASI ini harus dibuat secara higienis, bersih, menggunakan bahan-bahan yang higienis, dan juga alat-alat yang higienis, serta juga prosesnya harus higienis, sebisa mungkin harus bersih. Dan yang terakhir diberikan secara responsif atau responsive feeding, di mana MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak tersebut. Nah, tepat waktu. Kapan kita katakan ini tepat waktu? Apabila anak sudah dapat duduk dengan leher tegak, ya, lehernya udah bisa berdiri tegak. Nah, ini kemudian yang kedua, refleks menjulurkan lidah atau refleks ekstrusi dan refleks muntah sudah berkurang. Terkadang pada saat kita memulai MPASI pun, anak-anak tersebut masih refleks, masih suka kayak ngejebein, ngeluarin lidahnya. Jadi pas kita kasih makanan, dilepeh, kayak mau dilepeh, ataupun
seperti orang yang mau muntah ya. Jadi kayak refleks muntah atau gagnya begitu. Kalau diisi makanan kayak orang mau muntah, bukan mau ditelan sama mereka tapi kayak mau dikasih muntah. Nah, kalau sudah mulai berkurang itu sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Kemudian yang ketiga, pada saat anak menunjukkan mulai tanda-tanda lapar, walaupun sudah diberikan ASI 8-10 kali per hari, bahkan lebih, anak itu masih merengek-rengek, masih lapar, dan kalau misalnya orang lagi makan, dia suka sekali lihat orang makan, kadang-kadang suka sampai mangap-mangap juga, seperti anak yang ini diberikan semangka, dia langsung ngelahap saja makanannya ya. Ini berarti tanda-tanda sudah ada tanda kesiapan makan. Maaf ini gambarnya tadi agak error. Namun kalau pada dasarnya sudah bisa kepala, yang paling mendasar sekali adalah ini. Kepala sudah bisa tegak dan bisa duduk tanpa lehernya terjatuh kembali, itu anak sudah bisa diberikan makan. Makanya ada yang dari umur 5 bulan mungkin sudah diberikan makan, 5 bulan 1 minggu, 5 bulan 2 minggu tentunya. Ini harus dengan pemeriksaan dari dokter anak, karena tidak semua orang mengerti maupun tidak semua tenaga kan harus diberikan makanan tambahan. Juga selain itu MPASI dini diberikan pada anak-anak yang memang dinilai pertambahan berat badannya mungkin kurang ataupun nutrisinya yang ada yang penting ngertiin lakukan sesuai. Ya, di sini kita melihat ini namanya makronutrien. Lemak, ya. Kalau kita lihat karbohidrat ini, oh ternyata karbohidrat itu bukan cuma beras. Di sini ada beras, ada serealia ya, ada oatmeal, ya, ada pasta, ada makaroni, mie, misoa, apalagi bihun, soun dan sebagainya. Kemudian ada juga kentang, roti, ada pisang. Kalau di Indonesia, ini karena kebetulan mungkin gambarnya dari luar negeri, jadi seperti ini. Kalau di Indonesia bisa ditambahkan apa? Ubi, ya, labu siam, labu kuning, sambiki, itu adalah sumber-sumber karbohidrat. Kemudian di sini kita lihat ada sumber protein. Sumber protein ini bisa berupa protein hewani maupun protein nabati, ya, di mana di sini ada kacang-kacangan ya berupa protein nabati. Ada susu juga sumber protein. Ini ada ikan, kalau di luar ada ikan salmon, di Indonesia ada ikan tude, ada ikan kembung, ya. Ada ikan gabus, ada ikan kabos, kalau orang Manado bilang. Kalau di Gorontalo banyak sekali, ikan tude itu banyak sekali. Itu proteinnya tidak kalah tinggi, AA dan DHA-nya tidak kalah tinggi dari salmon. Jadi orang-orang Indonesia tidak usah mau bapaksa mesti dibeli ini di salmon di Gelail ini. Salmon ini kalau masuk di Gelail kayaknya so dewa-dewanya begitu. Semua ibu-ibu mau beli ini salmon ini. Padahal ingat di Indonesia juga orang punya ikan cakalang, ikan tuna yang tidak kalah hebatnya dari salmon. Kemudian selain kacang-kacangan ada juga protein hewani yang harus dipenuhi kebutuhannya, daging merah ya. Daging merah ini sangat tinggi zat besi, tinggi protein yang berguna untuk perkembangan otak anak. Yang tidak kalah penting ini lemak. Orang-orang semua menjauhi lemak, tapi saya harus katakan bahwa saya harus mengatakan di mana bahwa lemak itu sangat penting. Penting kenapa? Karena lemak ini penting dalam rangka untuk menjaga berat badannya anak-anak kita. Karena pemberian karbohidrat dan lemak yang tinggi menunjang karena kalau sampai malas makan. Halo dok, kayaknya hilang sinyal ini. Kita tunggu sebentar ya, sepertinya kehilangan sinyal atau
hilang sinyal ya. Sebentar ya, saya konfirmasi dulu. Oke, dipersilahkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Ibu Rahmawati Parman ini adalah salah satu konselor di Salampuan. Beliau juga dosen di Unggor dan insya Allah Salampuan di akhir bulan ini akan meluncurkan Puan Corner. Jadi sarana konsultasi bersama teman-teman konselor yang ada di Salampuan. Nanti insya Allah akan kami umumkan. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Rahmawati Parman. Disilakan. Terima kasih, Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk bisa hadir di kegiatan Salampuan hari ini ya, hari terakhir dalam rangka memperingati Pekan ASI 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Salampuan sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi sharing di sini ya. Mungkin apa yang saya sampaikan juga sudah pernah mungkin didengar di tempat lain atau melalui sumber lain, tetapi siapa tahu mungkin jadi bisa merefresh kembali, atau mungkin ada juga yang masih baru saja mendengar informasi ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Tadi mungkin sedikit banyak sudah dipaparkan oleh Dr. Sekina tentang ASI, mengasihi ya. Memang ketika menjadi ibu, pasca melahirkan, kemudian kita menyusui melalui waktu-waktu menjadi ibu itu banyak sekali kemudian hal yang kita hadapi, kita jalani begitu. Sebagian orang mungkin ya, kalau mungkin anak, apalagi kalau dia baru pertama kali menjadi ibu ya, mungkin hal baru untuk melalui fase menyusui itu, karena beragam stigma yang kemudian kita dengar di luar, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang menyertai, sehingga ini berpengaruh kepada kondisi psikis dari si ibu begitu, ibu baru, atau bahkan juga mungkin kalau saya pribadi sudah anak kedua, ya seringkali juga merasakan yang namanya mungkin stres, tapi dalam kadar ringan biasanya, tapi ya tinggal kembali lagi ke diri kita gimana caranya untuk bisa menyeimbangkan atau menstabilkan kondisi mental kita begitu. Ini saya mau lanjut share-nya, tapi kok nggak bisa ya anunya. PPT-nya. Di enter PPT-nya. Dibuka PPT-nya. Oh ya. Sudah ya. Oke. Menyusui mungkin tidak sekedar, kalau menurut saya pribadi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan minum bayi kita, tetapi ini juga proses untuk mengisi jiwanya. Jadi melalui proses mengasihi itu. Jadi kita sedang membangun keterhubungan batin antara mungkin kita pribadi sebagai ibu dan anak-anak kita. Jadi dengan proses menyusui itu sebetulnya kita sedang menyalurkan energi cinta kasih kita untuk anak-anak kita, agar mereka kemudian bertumbuh dengan energi cinta kasih dari ibunya. Bayangkan kalau ternyata dalam proses menyusui kita pun bahkan untuk mencintai diri kita sendiri pun masih dalam tanda tanya ya, apakah saya benar-benar mencintai diri saya sendiri atau tidak. Padahal cinta ini adalah hal yang perlu ada di dalam diri kita ketika kita melalui proses menyusui ini begitu. Karena kondisi mental ibu sangat berpengaruh pada anak-anak kita begitu. Karena ya vibrasi yang dihasilkan oleh energi tubuh kita, sehingga kadang kalau misalnya kita lagi dalam keadaan capek, kemudian stres, kadang anak-anak juga
jadi rewel, jadi tidak bisa dikendalikan, itu karena juga pancaran dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri begitu. Ini beberapa hal permasalahan psikologi pasca melahirkan ya, atau pada masa menyusui. Ada yang kadarnya ringan, kemudian ada yang sedang, mungkin kemudian ada yang termasuk dalam kondisi serius. Kalau baby blues syndrome ini dia masih termasuk ringan ya, masih termasuk ringan. Tapi ada juga yang sudah masuk ke tahap sedang, yakni postpartum depression. Kemudian di tahap serius ada yang namanya psikosis postpartum. Begitu. Kalau mungkin ibu-ibu atau mungkin nanti calon ibu ya merasa bahwa kita mengalami rasa tidak percaya diri, kemudian cemas yang berlebih, barangkali perlu hati-hati bahwa kita bisa jadi mengalami yang namanya baby blues syndrome, karena baby blues syndrome ini terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh, kemudian ditambah lagi dengan kelelahan fisik yang kita alami. Tidak hanya sekedar kita mengurus anak-anak kita, tetapi mungkin disertai dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian kita lakukan, sehingga membuat kondisi fisik dan psikis kita menjadi kemudian terganggu begitu. Ciri-cirinya, kadang ibu merasa tidak percaya diri, kemudian tidak peduli terhadap si kecil, kemudian merasa cepat lelah atau mengalami pusing, mungkin sedikit-sedikit suka menangis begitu, mudah marah, dan sering atau kerap mungkin tersinggung yang berujung pada kehilangan kesabaran, jadi lebih suka marah-marah gitu, apa-apa saja yang dilihat di lingkungan rasanya pengen aja marah gitu. Dan yang pasti merasa cemas yang berlebihan, kemudian merasa tidak berharga. Ini kalau ciri-cirinya baby blues syndrome. Nah, postpartum depression. Nah, ini biasanya terjadi karena memang kurangnya dukungan sosial kepada ibu. Jadi mungkin respon dari lingkungan kita menghadapi keluarga kita, entah itu orang tua kita, mertua kita, suami kita, atau mungkin teman-teman di lingkungan kita yang terkadang sering menjustifikasi kita bahwa oh ini begini, ini begitu, yang menyebabkan kita merasa bahwa aduh tertekan gitu, sehingga bisa jadi kita akan mengalami yang namanya postpartum depression. Jadi kita merasa sulit tidur, kemudian nafsu makan juga kita terganggu, sehingga kita merasa tidak mampu merawat si kecil. Tentu saja juga akan berpengaruh pada kita tidak lagi bergairah untuk beraktivitas, merasa tidak berharga, kemudian kita sulit untuk berkonsentrasi. Kalau sakit bahkan merasa sesak nafas. Bahkan ada juga dalam beberapa kasus mungkin pikiran-pikiran untuk bunuh diri, bahkan membunuh si kecil begitu. Kalau kita sering dengar berita-berita di media sosial atau barangkali di mana ada juga ibu-ibu yang kemudian membunuh anak-anaknya setelah dia melahirkan karena tidak lagi sanggup untuk merawat anak-anaknya. Seperti itu. Nah, ini gejala parahnya ini adalah psikosis postpartum. Jadi ini lebih ke tingkat yang paling serius ya. Dan tentu segera membutuhkan perawatan. Misalnya ya, kita juga sering mendengar ibu yang melakukan mutilasi terhadap anaknya sendiri. Gejalanya ini, ketika ibu yang mengalami psikosis postpartum ini, mereka mengalami yang namanya halusinasi. Mereka melihat bayi mereka dalam bentuk yang lain, kemudian mendengar bisikan untuk menyakiti bayi itu sendiri, bahkan gangguan mood seperti depresi, bipolar, atau psikosis. Yang pasti dari semua gangguan yang kita alami pasca melahirkan, itu kesulitan untuk tidur dan mengalami yang namanya perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Nah, kalau sudah muncul yang misalnya kita melihat objek lain dalam bentuk yang berbeda, atau misalnya mendengar bisikan-bisikan untuk menyakiti bayi sendiri atau diri kita sendiri, ini kita perlu berhati-hati karena sudah masuk ke yang namanya psikosis postpartum. Nah,
tentu ketika mengalami hal ini sebagai ibu kita mungkin perlu melakukan yang namanya coping stress ya. Ada dua cara untuk melakukan coping stress. Yang pertama adalah problem focus coping dan kemudian emotion focus coping. Kalau cara yang pertama ini adalah mengubah situasinya. Misalnya nih, kalau biasanya kan kalau kita kurang ASI, kurang istilahnya ASI-nya kita kurang, terus ada komentar dari lingkungan di luar kita yang aduh kasih MPASI aja deh, padahal waktunya belum waktunya untuk MPASI begitu. Jadi kita kan merasa bahwa aduh gimana nih menghadapi situasi ini. Di sisi lain juga kondisi ASI saya menjadi kurang begitu, tapi di sisi lain saya juga punya keinginan untuk terus menyusui anak saya begitu. Nanti baru setelah 6 bulan saya kasih MPASI-nya. Nah, tapi kalau kita berada di situasi seperti itu, lalu kita istilahnya gimana nih caranya biar kita menghadapi situasi semacam itu, caranya yang pertama adalah mengubah situasinya, misalnya dengan menyampaikan kepada orang lain atau entah itu ibu mertua atau teman informasi-informasi yang menyampaikan bahwa oh jangan deh ini belum waktunya untuk MPASI, diberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini belum waktunya untuk MPASI. Ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan dengan mengubah situasinya, atau kemudian dengan emotion focus coping, atau kita beradaptasi dan menerima apa adanya begitu. Jadi tentu ketika beradaptasi yang kita butuhkan pertama adalah self acceptance, jadi penerimaan diri bahwa ya saya sedang mengalami kondisi ini sekarang dan saya menerima apa adanya kondisi itu, kemudian mensyukuri apa adanya kondisi itu begitu. Walaupun tidak semua ketika menghadapi stres itu kita bisa lakukan dengan mengubah situasinya ya. Cara lainnya mungkin dengan menerima apa adanya, beradaptasi dengan situasi itu. Nah, ini cara menjaga stabilitas mental selama hamil dan setelah melahirkan. Yang pertama saya juga sudah sebutkan tadi bahwa self acceptance, menerima diri kita, kemudian self love dan self care. Kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang menyenangkan yang biasanya kita lakukan. Kalau punya hobi masak ya kita memasak, atau mungkin hobi untuk olahraga ya kita berolahraga. Kemudian kita menerima diri kita apa adanya, atau mungkin self care kalau ada yang suka dengan istilahnya perawatan diri, atau mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ini kita bisa lakukan. Nah, dengan begitu kemudian kita lebih mudah untuk kita yang sekarang dengan hal-hal yang kita lakukan tadi. Mungkin ada beberapa yang bertanya ya, maksudnya kadang mungkin kalau kita udah tahu nih kita perlu self acceptance, kemudian kita perlu untuk self love, kemudian self care, tapi caranya gimana ya biar kita bisa istilahnya menghadapi situasi-situasi itu? Ada satu hal yang mungkin dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan, namanya mindfulness breastfeeding practice. Jadi kita bisa menerapkan yang namanya mindfulness ketika menyusui. Begitu. Caranya, terkadang kan kita kalau sedang menyusui itu sambil pegang HP, atau mungkin sambil menonton, atau sambil coba sekali untuk fokus mengerjakan atau fokus dengan menyusui itu. Jadi kita benar di momen menyusui itu. Kita lihat, kita anak-anak kita jadi tidak dengan menyertai pekerjaan lain.
pekerjaan yang lain. Karena dengan memfokuskan pikiran dan tubuh kita pada aktivitas menyusui itu sebenarnya secara otomatis kita juga sedang istilahnya melakukan yang namanya healing ya, penyembuhan untuk diri kita sendiri gitu. Cara kita berlatih itu dengan fokus pada nafas kita. Jadi bagaimana kemudian kita menikmati momen ketika sedang menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas, memperhatikan setiap momen yang kita lakukan saat itu. Bisa juga kita sambil melakukan kegiatan-kegiatan seperti meditasi hening, meditasi gerak, kemudian berlatih menyadari nafas begitu. Atau juga bisa dengan berlatih menyadari aktivitas yang sedang dilakukan. Misalnya ketika sedang menyusui, ya kita memang benar-benar fokus menghadirkan sadar penuh, hadir utuh dengan kegiatan yang kita lakukan saat itu, begitu. Ketika kita lagi makan, atau ketika kita lagi memasak, atau mungkin ketika kita sedang mencuci piring, kita benar-benar menikmati momen-momen itu tanpa kemudian memikirkan hal-hal lain. Kita misalnya nih, kalau makan ya nikmati bagaimana tekstur dari makanan yang sedang kita makan. Kemudian ketika kita sedang memasak, kita nikmati momen-momen di mana kita kemudian sedang memasak itu tadi. Atau mungkin sedang mencuci piring ya. Kalau cuci piring mungkin kita rasakan bagaimana air yang menyentuh tangan kita. Kemudian ketika kita mulai istilahnya mencuci piringnya. Jadi benar-benar fokus pikiran kita di sana. Kalau mungkin tiba-tiba kita ketika beraktivitas saat itu kemudian kepikiran hal lain, ya kembalikan lagi fokus kita pada aktivitas itu. Biasanya untuk melatih mindfulness ini, kita berlatih menyadari nafas itu tadi. Jadi mungkin sesekali kita istilahnya menyisihkan waktu untuk misalnya sehari misalnya 10 atau mungkin 15 menit, bahkan itu pun 10 atau 15 menit itu mungkin sudah terlalu lama ya. 5 menit mungkin juga bisa kita latih, kita duduk, kita siapkan waktu, duduk, diam, mendengarkan musik relaksasi, kemudian kita fokuskan pikiran dan tubuh kita pada nafas. Tarikan nafas, hembusan nafas, kita lakukan secara konsisten dan berulang. Nah ini juga bisa mengurangi kecemasan-kecemasan atau mungkin ketika ada yang mengalami gangguan-gangguan pasca melahirkan itu tadi, seperti itu. Rasanya pengen sekali ya menyampaikan banyak hal terkait mindfulness ini, tapi mungkin waktunya mungkin tidak. Kalau kita mau berlatih hari ini rasanya lama ya Bu Dir ya, tapi paling tidak kita tahu bagaimana caranya untuk mengatasi gangguan-gangguan di masa pasca melahirkan dan menyusui itu tadi, atau kemudian menstabilkan mental kita. Seperti itu. Iya. Itu saja mungkin Bu Dir, mungkin bisa dikembangkan di diskusi. Oke, makasih Bu Rahma. Bisa di stop. Ya, sama-sama. Ya. Bisa di stop slide-nya. Ya, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, demikian dari Bu Rahma. Dokter Sekina sudah ada ya? Oke, kita persilahkan dulu Dokter Sekina untuk menyelesaikan materinya. Nanti di sesi ketiga kita akan tanya jawab. Mungkin sekalian Bu Rahma, kita mau nyoba itu relaksasi, tarik nafas. Oh, relaksasi, mindfulness ya. Ya, oke, bisa. Ya, saya silahkan dulu Dokter Sekina. Iya, oke Kak, baiklah. Izin share screen ya. Yuk. Oke, tadi sampai di sini ya, kalau nggak salah ya. Kita sampai di lemak. Lemak itu ada santan di sini, ada minyak-minyak ya, olive oil boleh, minyak kelapa boleh. Nggak semuanya harus bertaraf internasional ya. Nah, selanjutnya
ini adalah mikronutrien. Komponen mikronutrien ini ada macam-macam. Ada sulfur, kalsium, yang paling penting itu yang di tengah-tengah ya, yang selalu jadi primadona dan memang sangat penting bagi tumbuh kembang bayi dalam hal pertumbuhan secara fisik maupun otaknya, ya, yaitu zat besi. Di tengah sini ada zat besi yang tentunya sangat diperlukan, terutama pada bayi-bayi yang dengan ASI eksklusif, di mana sebenarnya dari usia 4 bulan kadar zat besi yang pada kadar zat besi yang pada ASI itu sebenarnya sudah sangat kurang, sehingga sudah harus ditambah. Nah, oleh karena itu sekarang kalau mungkin mama-mama semua sekalian ini, ibu-ibu pada kontrol ke dokter anak, kalau pada ke dokter anak mungkin sudah diberikan tambahan dari mulai usia 4 bulan biasanya. Tambahan preparat besi untuk bayinya. Walaupun dia memang ASI sangat baik, tapi ternyata setelah diteliti kandungannya memang tidak cukup. Oleh sebab itu sangat perlu pemenuhan kebutuhan zat besi pada MPASI. Saat ini di mana zat besi itu banyak sekali dapat kita lihat, dia dapat kita dapatkan itu di yang daging merah tadi, kemudian juga aneka hati ya, hati ayam, hati sapi ya, juga di telur ya, dan juga sayur-sayuran hijau seperti brokoli, bayam dan sebagainya. Yang lain juga tidak kalah penting, kalsium, kalium, iodin, dan sulfur. Selain itu ada juga zinc, magnesium, dan berbagai macam protein lainnya yang tergolong dalam namanya mikronutrien. Itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga terutama produk-produk turunan susu dan daging-dagingan. Kemudian syarat selanjutnya adalah aman dan higienis, di mana berkaitan dengan cara dan bahan dan alat yang digunakan pada saat mempersiapkan. Di mana pada saat mempersiapan kita harus memastikan kebersihan alat dan bahan, kita harus cuci tangan, jangan lupa ya. Kemudian menyimpan MPASI-nya itu harus di tempat yang benar-benar bersih dan aman. Aman dalam arti berada di kulkasnya itu kulkasnya masih berfungsi dengan baik, suhunya juga bagus, pengaturannya bukan dalam daerah yang listriknya mungkin naik turun, sehingga suhu kulkasnya juga bisa kadang dingin, kadang panas. Syarat yang terakhir adalah responsive feeding, di mana pada saat pemberian MPASI menggunakan aturan makan. Aturan pemberian makannya itu ada jadwal teratur. Kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan tanpa distraksi dari gadget dan mendorong anak untuk makan sendiri, jangan dipaksa. Nah, ini dia tahapan MPASI 6-9 bulan, biasanya teksturnya pure atau lumat ya, frekuensi 2-3 kali makan besar disertai selingan. Volumenya 3 sendok makan, 1 sendok makan itu hitungannya 15-20 ml hingga 125 ml atau setengah mangkuk kecil bayi ya. Nah, kalau 9 bulan sampai 12 bulan sudah boleh dicincang halus. Ini kita lihat sudah bisa makan finger food anak-anaknya ya. Bisa dikukus atau dicincang kasar. Tergantung kemampuan anak. Jadi kalau anak umur 8 bulan atau 7 bulan tapi sudah tidak mau makan pure lagi atau yang dilumat, bisa saja kita langsung kasih yang cincang halus ataupun perlahan-lahan dinaikkan teksturnya. Memang biasanya pada saat penggantian tekstur itu anak-anak suka seperti orang yang tadi saya bilang seperti mau muntah ya, seperti enek-enek begitu, seperti mau mengeluarkan dia punya isi mulutnya ya, tapi nggak apa-apa, itu biasanya hanya terjadi 2-3 kali dan selanjutnya
sudah dapat makan dengan baik, biasanya seperti itu. Kemudian pada usia 9-12 bulan yang tadi makanan halus ataupun sudah dicincang ya, sudah tidak disaring lagi, dan volumenya sudah bisa hampir 3/4 dari mangkuk. Nah, pada umur 12-24 bulan diharapkan anak sudah bisa makan dengan tekstur makanan keluarga. Dalam arti makanan keluarga ini adalah makanan yang seperti yang dimakan oleh orang tua dan kakak-kakaknya yang lain, ya. Jadi kalau makan sayur kuah terang semua. Makan sayur santang semua. Makan ikan bakar semua. Tentunya kalau yang anak-anak umur 1 tahun, dia di sobek-sobek halus-halus ya. Tapi kalau misalnya mungkin yang sudah lebih besar lagi, bisa dipotong kotak-kotak kecil. Dengan volumenya kurang lebih 1 mangkok penuh atau 250 ml. Nah, dari mulai 6 bulan ini anak-anak sudah harus dibiasakan minum air putih ya, untuk mencegah agar jangan sampai mereka itu nanti bisa sembelit atau setengah mati mau pup karena biasanya cuma makan tapi tidak mau minum air putih. Penyimpanan MPASI. Penyimpanan MPASI ini bisa disimpan di lemari pendingin, di mana suhunya kurang dari 5 derajat Celcius. Ikan dan daging dikasih pisah ya, letakkan wadah terpisah dengan makanan yang sudah dimasak. Kemudian makanan yang dibekukan, kalau misalnya mama-mama kan suka biasanya mungkin pagi-pagi bikin 1 hari punya, nanti kurang dikasih baku-baku putar menunya, bisa bikin 1 minggu punya, terus ditaruh di cube-cube, taruh di freezer. Itu kalau suka si cair 1 kali, cuma boleh langsung digunakan saat itu juga, langsung dikasih makan ke anak, langsung habis itu sudah harus dibuang. Kalau ada sisa, tidak boleh lagi dimasukkan kembali ke dalam kulkas dan dikasih beku ulang, itu tidak boleh sama sekali ya. Yang harus diperhatikan, protein itu orang harus kasih dari awal ya. Telur, daging, ikan itu harus matang. Minyak, mentega, santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Pemberian jus buah, dalam arti jus buah yang instan ini ya, tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena jus buah mengandung gula yang sangat tinggi. Kecuali buah potong ya. Karena kalau jus buah itu sudah di jus, dia punya gula, dia akan hancur dan malah jadi zat gula yang terlalu tinggi, yang tidak baik untuk kesehatan anak juga. Kemudian hindari makanan dengan kadar lemak tinggi, menggunakan penyedap rasa tambahan, dan pemberian madu harus diberikan di atas usia 1 tahun. Kebersihan tangan pada anak sebelum mulai makan harus diperhatikan. Dan juga pastikan kebersihan pada peralatan MPASI. Nah, kemudian pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan matang, dan pastikan kebersihan alat dan juga tangan pada saat kita mempersiapkan makanan pendamping ASI. Selanjutnya, saya akan, ini kalau untuk yang MPASI sudah selesai, selanjutnya orang mau lihat sedikit tentang pemberian ASI di masa pandemi ini. Nah, walaupun bahannya cuma bikin secepat kilat, ya, mohon maaf kalau banyak yang tidak lengkap, nanti silakan ditanya jawab saja. Nah, kelahiran merupakan suatu masa transisi di mana bayi dari dalam kandungan atau intrauterin dikeluarkan dan dia belajar hidup di luar kandungan ibunya. Di mana kalau waktu dalam kandungan ini semua makanan ibunya adik makan juga. Dia cuma tahu menerima saja. Pada saat dia transisi untuk hidup di luar kandungan, dia harus memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyusu pada ibunya. Ingat ya, kalau bayi menyusu, ibu menyusui.
apa saja sih manfaat dari menyusui ini? Manfaat menyusui tidak hanya untuk anak atau untuk bayi, untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi saja, namun ada juga manfaat ternyata untuk ibunya yang tidak kalah banyak. Jadi kalau untuk bayi kita tahu semua untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, kemudian melindungi bayi dari infeksi, memproteksi saluran cerna bayi, mengurangi risiko alergi, membantu perkembangan otak anak. Kalau pada ibunya, buat apa? Dia mempercepat pemulihan rahim pada saat kita habis melahirkan. Yang kedua, mempererat bonding dengan anak kita sendiri ya, sehingga tadi seperti dijelaskan Ibu Rahma, mungkin resiko untuk terjadi baby blues itu kurang pada ibu-ibu yang menyusui bayinya. Karena begitu dia bisa merasakan adanya transfer kasih sayang itu kepada anaknya, otomatis dia akan mendapatkan kepuasan dan kesenangan batin yang melebihi dari ibu-ibu yang mungkin hanya mengurus anaknya tanpa memberikan ASI. Tapi tidak semua ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya itu juga berarti di mereka bondingnya kurang. Tidak ya, karena bonding dengan anak tidak hanya melalui pemberian ASI saja, namun nurturing, merawat bayi itu sendiri, semuanya itu meningkatkan bonding dengan anak ya. Kemudian mengurangi risiko perdarahan pada ibunya setelah melahirkan dan juga sebagai alat kontrasepsi alami. Nah, yang terakhir paling disenangi ibu-ibu semua. ASI itu menyusui itu ekonomis. Tidak perlu beli-beli macam-macam, tidak perlu sedia anggaran setiap bulan beli susu botol, beli alat cuci botol. Pabriknya dipunyai langsung oleh ibunya. Dibawa kemana saja, anaknya itu pasti higienis, ya. Jadi tidak perlu, karena tidak perlu cuci-cuci, tidak perlu steril-steril, cukup bersihkan pakai air hangat saja, langsung tempel, langsung. Walaupun di daerah kulit itu tetap ada bakterinya, tapi itu bakteri baik untuk usus anak yang membantu pencernaan anak. Jadi tidak usah takut kalau ibu-ibu menyusui, nanti anaknya dibilang, oh karena itu kuat toto itu jadi mencret, tidak mungkin ya. Nah ini perbedaan dari ASI dengan kadar susu dari susu binatang ya ataupun susu formula. Susu binatang di sini ada susu sapi murni maksudnya ya, susu kambing, susu unta dan sebagainya. Kalau yang paling membedakan adalah kadar ini, yang 3 di sini. Yang 3 di sini ini paling membedakan di mana kandungan ASI itu punya namanya faktor pertumbuhan, faktor imunitas atau daya tahan tubuh, dan faktor nutrisi. Kalau yang lain-lain bisa kita lihat ya, susu formula dan susu binatang tidak punya faktor-faktor yang membantu pertumbuhan maupun faktor antiinfeksi atau faktor daya tahan tubuh. Zat-zat yang punya daya tahan tubuh dan faktor untuk pertumbuhan hanya ASI, hanya air susu ibu. Itu anugerah dari Tuhan yang semesta diberikan kepada kita manusia, khususnya kepada perempuan, untuk dapat menyusui, untuk dapat memproduksi ASI. Ini kelebihannya di yang 2 ini. Tidak ada, kalaupun sekarang bisa ditambahkan zat-zat segala macam di susu formula, tetap tidak bisa ada ini. Karena apa? Karena faktor pertumbuhan dan zat-zat untuk daya tahan tubuh ini hanya bisa diberikan dari benda hidup ke benda hidup. Tidak bisa dari benda mati ke benda hidup ataupun sebaliknya. Ya. Seperti ini tidak bisa dia diberikan karena sering tadi kalau pada orang hidup ke orang hidup, jadi dari manusia ke manusia itu bisa ada ini. Ada faktor daya tahan tubuh, ada zat-zat untuk pertumbuhan. Tapi dia tidak bisa dari, walaupun sudah diekstrak sebagaimanapun juga tidak bisa namanya faktor imunitas, ini yang namanya laktoferin, polipeptida, IgG, IgE, IgA ini tidak bisa dipindahkan ke benda, diekstraksi ke susu formula.
Belum ada teknologinya sampai saat ini. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana, namun sepertinya ini adalah batasan atau dari Tuhan yang membedakan susu formula dan susu ibu. Produksi ASI sendiri itu ditentukan dari demand atau permintaan, di mana semakin sering ibunya menyusu atau pompa ASINya semakin banyak akan diproduksi. Dan juga ditentukan oleh faktor hormonal, di mana ada ini, oksitosin. Oksitosin merupakan salah satu hormon yang paling penting ya, paling penting dalam produksi ASI, di mana oksitosin ini berguna untuk memperbanyak produksi ASI. Pada saat oksitosin rilis atau keluar, oksitosin ini ASI itu akan jadi banyak sekali. Kalau kita pumping mungkin bisa merasakan waktu LDR ya, bukan long distance relationship ya, tapi waktu letdown reflex, di mana waktu ASINya melimpah. Mungkin kalau pada saat menete itu, pada saat kasih totok di totok kiri, yang sebelah kanan juga merembes-rembes itu sampai basah, itu namanya letdown reflex. Itu adalah puncak oksitosin diproduksi. Ya, makanya produksi ASINya langsung melimpah ruah. Oksitosin ini apa sih? Oksitosin ini adalah hormon juga yang berguna untuk mengecilkan rahim. Makanya tadi resiko perdarahan berkurang pada ibu yang menyusui, karena rahimnya kontraksinya jadi bagus dengan hormon oksitosin ini. Makanya pada saat ibu mulai menyusui, biasanya perutnya juga terasa sakit. Waktu di awal-awal biasanya. Tapi lama-lama sudah terbiasa, ya itu normal. Dan oksitosin ini namanya happy hormone. Dia dikeluarkan pada saat ibu-ibu itu merasa senang, merasa bahagia, keluar banyak-banyak si oksitosin ini. Makanya ASINya bisa banyak. Makanya ibu-ibu kalau lagi me time, tiba-tiba payudaranya mungkin sudah langsung penuh. Itu karena oksitosin ini diproduksi maksimal. So itu sebenarnya kunci untuk banyaknya ASI itu cuma satu. Kasih senang itu mama. Kalau mamanya senang, anaknya pasti kenyang. Ya, ingat itu. Kalau mamanya senang, anaknya pasti kenyang. Tidak akan ada lagi yang bisa mau pakai booster A, booster B, booster C, itu enggak ngaruh. Selama hati tidak senang, tidak keluar ini oksitosin banyak, itu ASI bisa saja seret. Tapi kalau hati senang, makanya kalau ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu baru pulang habis melahirkan, saya selalu katakan, DPPR keluarga cuma satu. Bukan mau kasih kenyang itu mama, mau kasih suruh banyak makan kacang dan sebagainya. Kalau itu ibu tidak suka makan kacang, makin disuruh dia makan kacang, makin tidak keluar DP ASI. Jadinya tidak ada guna. Kalau dia cuma suka kasih makan es krim, kasih aja dia makan es krim banyak-banyak. Selama dia tidak mencret-mencret, biar sudah. Kasih saja dia makan es, kasih dia makan buah, terserah. Tidak usah dipaksa-paksa, suruh makan sayur, kuah terang, kuah asam, makan gedi, makan ini, makan daun ubi, segala macam. Pokoknya yang hijau-hijau, kalau dia tidak suka ya jangan. Ya. Jadi PR-nya orang-orang di rumah itu cuma satu. Untuk produksi ASI yang banyak diperlukan hormon oksitosin. Cuma bikin senang jo DP mama. Bikin senang DP mama, so pasti banyak DP ASI. Nah, sekarang bagaimana di masa pandemi ini? Pada perawatan bayi baru lahir, atas anjuran Badan Kesehatan Dunia dan Kemenkes tidak dilakukan lagi namanya inisiasi menyusu dini. Ibu dan bayi juga mungkin pada ibu-ibu yang positif COVID dirawat terpisah ya, memang coronavirus sudah mengubah semuanya. Dan bayi harus diperiksa swab PCR setelah lahir 24 jam kemudian. Sehingga banyak bayi yang dipisahkan dari ibunya, ataupun kalau dirawat gabung, boleh kalau tidak ada perawatan pisah isolasi bayi tersendiri, boleh dirawat gabung namun dengan jarak 2 meter. Jadi ibu mungkin di ujung sana, dia ada tidur di ujung sini dalam inkubator ataupun dalam box terpisah. Bagaimana, apakah boleh menyusui? Dari WHO sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu-ibu yang tersuspek ataupun sudah terkonfirmasi COVID tetap dapat menyusui apabila kondisi memungkinkan, ya. Dan juga menyusuinya harus dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
Dari International Breastfeeding Journal juga tetap menganjurkan pemberian ASI dan dapat dilakukan perawatan gabung antara ibu dengan bayinya apabila ibunya terdiagnosa atau terkonfirmasi COVID, ya. Ini adalah infografis dari WHO bagaimana ibu-ibu yang sedang terdiagnosa atau terkonfirmasi COVID-19 masih tetap dapat menyusui anaknya, ya. Kalau ibunya terkonfirmasi, dia dapat menggunakan masker, ya, mencuci tangan. Kalau saya lebih menganjurkan mencuci tangan menggunakan air dan mengganti baju sebelum menyusui bayinya. Apabila ibu tersebut tidak mungkin menyusui langsung, bagaimana? Kalau harus terpisah, terpaksa kita gunakan pompa ASI. ASI dapat dipompa dan diberikan kepada petugas kesehatan untuk berikutnya diberikan kepada bayinya. Dan apabila ibunya sangat-sangat tidak bisa, terpaksa dihentikan dulu pemberian ASI, ataupun misalnya ada obat-obatan seperti antivirus yang tidak bisa diberikan pada saat dia menyusui, dia boleh dihentikan dulu untuk sementara waktu, karena biasanya obat antivirus itu hanya diberikan 5 hari, sehingga pada saat dihentikan 5 hari, habis itu dilakukan relaksasi ulang. Pada saat 5 hari itu bagaimana? Boleh diberikan susu formula ataupun diberikan human milk donor, ya, donor ASI. Tentunya donor ASI harus melewati screening juga, ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Dan untuk hari ini mungkin cukup sekian. Walaupun sudah jadinya banyak, ya. Oke, terima kasih Dokter Sekina. Baik, ibu-ibu sekalian, silahkan ada yang ingin bertanya. Ini sudah ada di kolom chat pertanyaan. Mungkin saya langsung bacakan saja, ya. Ini dijapri ke saya. Yang pertama untuk Dokter Sekina, ditanyakan bagaimana tanda bayi lapar dan sudah cukup menerima ASI. Kemudian yang kedua, ini soal ASI eksklusif, dokter, ya, pertanyaannya. Bagaimana ketika memberikan obat pada bayi, apakah itu masuk pada ASI eksklusif atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, kalau misalnya bayinya sempat diberikan diberikan susu formula ketika dia menyusui, itu bagaimana? Apakah dia maksudnya cuma sambil lalu aja, mungkin pas ditinggal sama neneknya bayinya mungkin nangis dikasih susu sebentar begitu. Mungkin itu dijawab dulu, Dok. Oh ya, terima kasih Kak Asri. Nah, yang pertama tanda bayi lapar dan kenyang. Tentunya kalau bayi lapar dan kenyang ini sudah banyak infografis mungkin ya yang bisa kita lihat. Di mana kalau mereka mulai bergerak gelisah ya dari tidurnya, kemudian bergerak kanan kiri, kemudian mulai isap-isap dia punya jari, isap-isap dia punya bantal, baju dan sebagainya, itu tentunya tanda lapar. Kalau dia kenyang, biasanya dia akan tertidur. Ya, pada saat menyusu biasanya dia tertidur. Namun hati-hati karena kalau dia tertidur kurang dari 5 menit, biasanya itu hanya karena mengantuk saja, tapi dia belum kenyang. Sehingga pastikan menyusu itu durasinya 15-20 menit, baru bayi kenyang. Bayi kenyang, dia pada saat dilepas, dia tidak akan menangis, tidak akan terbangun. Kalau dia pada saat dilepas dia terbangun, berarti dia belum kenyang. Mungkin itu yang pertama. Kemudian kalau pemberian obat-obatan, apakah dengan pemberian obat-obatan misalnya adik sakit jadi tidak ASI eksklusif? Tidak, tentu tidak ya. Kalau diberikan obat-obatan itu tentu di luar dari ranah. Jadi kalau ASI eksklusif adalah pemberian
ASI atau air susu ibu, baik secara langsung maupun perah selama 6 bulan pertama kehidupan. Dan kecuali misalnya ada indikasi medis seperti minum obat, itu tidak apa-apa ya. Jadi dikasih minum obat itu tidak jadi kemudian tidak jadi ASI eksklusif. Jadi tidak usah takut kalau memang ada harus minum obat, tetap diberikan obatnya tapi diberikan juga ASI, itu tidak apa-apa. Dan yang selanjutnya kalau diberikan susu sekali-sekali apa itu masih ASI eksklusif? Tentu sudah tidak ya. Kecuali misalnya pada saat ibu melahirkan, ibu tidak sempat di IMD karena mungkin ada komplikasi pada saat operasi atau saat melahirkan mesti dirawat di ICU, jadi sehingga 1-2 hari pertama misalnya adik diberikan susu formula. Namun setelah itu diberikan ASI terus-menerus sampai 6 bulan, itu masih dikatakan ASI eksklusif, begitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari diberikan 1 kali aja dok, itu sudah tidak eksklusif lagi. Mohon maaf sekali. Itu sudah tidak ASI eksklusif. Tapi sekali lagi tidak semuanya itu harus ASI eksklusif memang. Tapi sebisa mungkin kita menyusui anak-anak kita karena selain itu adalah hak dari anak kita sendiri, itu adalah kewajiban dari kita dan itu adalah perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di semua agama itu diwajibkan ibu-ibu untuk harus menyusui anaknya. Karena memang itu air susu ibu itu diberikan dari Tuhan secara langsung. Tidak pakai perantara-perantara. Kalau susu formula masih ada pabrik, ada macam-macam, ada supermarket, tempat beli. Tapi kalau ASI itu memang dari Tuhan ke ibu langsung ke anaknya. Ya, jadi itu harus diberikan. Sebisa mungkin. Walaupun mungkin dalam praktik kita sehari-hari, banyak yang mungkin ibunya bekerja, tidak mungkin memberikan secara eksklusif, tapi selagi masih bisa kita berikan, kita tetap berikan ASI itu kepada anak-anak kita. Mungkin itu Kak Asri. Oke dok, ini lanjut aja sekalian Dr. Sekina, nanti berikutnya sama Bu Rahma. Ini yang nanya tentang empasi dari Bu Indah Hasan, bertanya tentang berapa hari empasi itu bisa di stok di kulkas. Kebetulan beliau ini bekerja di luar rumah, rencana mau nyetok empasinya di freezer. Nah, mungkin durasi kalau empasi di freezer itu biasanya bisa di stok buat 1 minggu punya ya Bu ya. Karena biasanya freezer itu freezer kulkas 1 pintu ataupun freezer kulkas 2 pintu. Kalau memang untuk 1 pintu biasanya cuma tahan sekitar 3-5 hari saja. Tapi kalau freezernya itu 2 pintu, freezer di atas, kulkas 2 pintu, itu bisa diberikan pada 1-2 minggu. Tapi normalnya biasanya saya hanya menganjurkan 1 minggu saja. Karena kalau sampai 2 minggu, kadang-kadang pada saat pemanasan itu zat nutrisinya sudah tidak sesuai lagi. Begitu Kak Astri. Gitu ya. Kalau saya pengalamannya dok, ini ya empasinya sudah di set. Jadi kan kalau ini kan mau dipanasin ya keluar. Kalau misalnya di wadah yang besar, itu kan jadinya dia keluar masuk kulkas ya. Iya, memang harusnya ini kalau MPASI-nya harus sudah di kotak-kotak kecil biasanya atau di plastik-plastik, memang sudah ditaruh di plastik klip begitu, baru taruh jadi satu-satu porsi. Enggak makan itu ya buat sekali. Iya, buat 1 kali makan, 1 porsi buat 1 kali makan. Jadi jangan nanti pada saat kalau taruh di wadah mungkin di Tupperware besar itu tidak boleh, justru karena tadi sudah saya bilang kalau yang di freezer yang sudah dibekukan pada saat sudah cair tidak boleh lagi dibekukan lagi, harus langsung dipakai. Oke dok, thank you. Baik, ya. Yang ibu-ibu lain, saya pindah dulu ke Bu Rahma. Ini ada yang nanya. Jadi tadi disampaikan tentang gangguan psikologis ya. Tiba-tiba ada ibu yang baby blues, kemudian dia merasa ingin membunuh anaknya begitu. Keinginan itu ada, tapi dia di keseharian dia terlihat tidak stres begitu. Terlihat baik-baik saja. Itu bagaimana itu Bu Rahma? Silahkan Bu Rahma. Tidak kedengaran suaranya. Oh ya. Kalau
dia sudah sampai ke tahap halusinasi, itu sudah tidak lagi baby blues syndrome. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan ada postpartum depression. Bisa jadi ada di tahap itu, begitu. Bisa jadi di kondisi itu. Sehingga untuk tahu apakah dia memang benar-benar mengalami gangguan itu, dia perlu berkonsultasi. Karena rata-rata orang dengan gangguan tertentu, gangguan jiwa tertentu, bisa jadi kita melihat di kehidupan sehari-harinya itu biasa saja begitu. Tapi kita tidak tahu apa yang dialami oleh dirinya. Kalau dia nggak cerita ke orang lain, kalau dia nggak share ke orang lain, begitu. Makanya ini juga penting di tahap menyusui ini atau pasca melahirkan ini, kita sebagai orang-orang support system atau mungkin orang-orang yang ada di luar dari lingkungan si ibu perlu tahu, perlu memperhatikan bagaimana kondisi psikis dari si ibu. Kalau tadi kasusnya kalau sudah sampai berhalusinasi untuk membunuh, berarti bisa jadi dia mengalami yang namanya postpartum depression, begitu. Kalau sudah sampai mengalami atau sudah dilakukan, berarti dia sudah psikosis postpartum, seperti itu. Jadi gejalanya kalau masih baby blues mungkin masih ringan ya, masih cemas, masih ketakutan, rasa diri kurang berharga, atau mungkin kurang percaya diri, seperti itu. Mungkin bisa ke layanan-layanan konseling, ke psikolog. Nah, ini juga sudah disampaikan sama Bu Dir tadi, Salampuan mau ada program juga untuk konseling ya, Bu Dir ya. Mungkin bisa juga kalau misalnya ada kebetulan teman atau mungkin keluarga yang mengalami, bisa datang kemudian ke Puan Corner. Kalau dia masih di tahap ringan, berarti dia masih baby blues. Kalau sudah masuk ke halusinasi atau sampai membunuh, berarti dia memang sudah gangguannya sudah ringan, sedang atau mungkin serius ya, gejala yang serius. Iya. Gitu. Oke, baik, Bu Rahma, makasih. Iya, sama-sama, Bu Dir. Nah, ntar lihat ini chat. Baik, ibu-ibu sekalian, masih ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Zoom sore ini akan kita tutup. Ya, baik, kalau tidak ada, kita tutup saja ya Zoom Minar pada sore hari ini. Tapi untuk penutup, saya minta close statement. Pertama dulu dari Dr. Sekina, setelah itu dari Bu Rahma. Disilakan, Dok. Terima kasih, Kak. Ya. Untuk closing statement pada sore hari ini, dalam masa pandemi ini memang kita sebagai ibu-ibu tentunya banyak tantangan, banyak kegalauan, baik dalam pemberian ASI maupun dalam penyiapan MPASI untuk anak-anak kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, dan tetap ASI merupakan nutrisi yang terbaik bagi bayi usia 0-6 bulan, dilanjutkan dengan penambahan makanan pendamping ASI sesudahnya. Jadi minta tolong kepada ibu-ibu semua, jangan menyerah dengan keadaan, jangan pasrah, pasti kita semua bisa, karena sesulit apapun keadaan ini pasti akan berlalu. Dan tetap berikan ASI buat anak-anak kita semampu kita, usahakan semaksimal mungkin yang kita mampu. Apabila ibu-ibu sedang sakit dan harus memerlukan pengobatan yang serius atau pengobatan lanjut di rumah sakit, jangan berkecil hati, anak-anak masih bisa diberikan ASI perah, pemerah ASI tidak harus selalu menggunakan alat, bisa menggunakan tangan. Sekarang rata-rata semua ibu-ibu mungkin sudah punya smartphone, bisa googling cara pemerahan ASI dan pemberian MPASI yang baik. Terima kasih, salam sehat semua, tetap semangat menyusui dan melindungi ibu-ibu untuk dapat memberikan ASI. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Silahkan Bu Rahma, closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Dir, Bu Dr. Sekina ya. Memang di masa pandemi COVID-19 ini stresornya kita mungkin kalau sebagai ibu menyusui memang salah satunya itu. Tapi ternyata
COVID ini juga jadi salah satu pemicu kita mengalami stres begitu ya. Maksudnya kita istilahnya merasakan banyak sekali kecemasan, kekhawatiran tentang kondisi saat ini. Tapi yang terpenting adalah khususnya kita sebagai ibu yang menyusui atau mungkin ibu-ibu yang calon-calon ibu ya, tidak perlu khawatir. Jadi yang pertama adalah kita mensyukuri bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, itu hal yang pertama yang harus kita syukuri. Dengan syukur, dengan energi syukur ini kemudian kita bisa menularkan kepada orang lain di sekitar kita. Terutama pada proses menyusui ini, kita tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan psikis, kebutuhan makan dan minum si bayi saja, tetapi ada proses yang namanya kita bonding ya, maksudnya kita mengikatkan ada keterhubungan antara diri kita dengan anak-anak kita. Berbeda mungkin ketika kita kalau mungkin anak-anak ya tidak menyusui secara, artinya dia hanya support aja. Terkadang beberapa mungkin keterikatan batin dengan orang tuanya itu kurang. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, ini salah satu jalan untuk kita bisa membangun hubungan batin kita dengan anak-anak kita, begitu, keterbukaan dengan mereka, penerimaan terhadap mereka seperti itu. Karena anak-anak butuh penerimaan dari orang tuanya. Saya berharap dan saya juga berdoa untuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Semoga kita bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan jiwa yang sehat, dengan jiwa yang bahagia. Kemudian kita juga bisa bermanfaat di setiap peran kita yang ada sekarang. Mungkin itu dari saya, Bu Dir, Dr. Seki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma, Dr. Sekina. Baik, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, kita sudahi dulu Juminar kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu di tahun depan dengan tema yang sama ya, masih seputar Pekan ASI, dan perlu saya sampaikan panitia akan mengirimkan sertifikat di ruang tunggu, jadi mohon jangan dulu live sampai besok pagi. Akan dikirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu peserta. Oh, ada Bapak, Ibu-ibu ya, Ibu-ibu peserta Juminar pada sore hari ini. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Lagi-lagi Dr. Sekina, Bu Rahma yang di sela-sela kesibukan borang. Dr. Sekina juga saya tahu lagi ada seminar yang di waktu yang sama juga. Terima kasih. Kita tutup ya Juminar pada sore hari ini. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dr. Seki, saya baru Halo, ketemu Bu Rahma. ini. Tapi kemarin dikasih nomornya sama teman saya pas saya share flyernya. So, kenal Dr. Seki. Enggak, baru mau kenal.